Halo, Halo, kembali lagi kembali lagi di di Ruang Ruang Ngobrol. Ngobrol. Nah, kita kali ini akan membahas Winspector. Bukan. Belum. belum. Ini kita lagi ada di perpustakaannya Titip Jepang. Titip Jepang. Teman-teman bisa googling Titip Jepang tuh Jadi ini apa sih komik-komik. sebenarnya, gimana tuh. Nah, ini kita Kita titip ke Jepang. dipinjemin Ya. perpustakaan. Terima kasih Mas Bob. Biasanya kan anu ya, di perpustakaanku. Iya. Perpustakaan Daris. Ini perpustakaannya lebih gede lagi. Iya. Oke teman-teman, ini tuh pembicaraan atau Enggak, obrolan. ini tuh video kita ke-200 itu Oh, Mas. betul. Terima kasih yang udah mensupport kita sampai sejauh ini. Ini video ke-200 gitu. Kita udah lama banget Riz pengen ngobrolin tokusatsu sebenarnya. Nah, makanya ini mumpung ke-200 tuh Hmm. kita datangnya ke tempat yang spesial juga. Ya. Karena bisa kita kalau mau beli tokusatsu ya di Titip Jepang bisa ya. Oh, betul. Terus karena aku sama Mas Bagas tuh irisannya paling besar itu ada di tokusatsu. Ya. Makanya kita video 200 kayak apa nih? Ya. Kita punya stok video itu kan. Ya. 200 tuh harus Ya, ada milestone-nya lah. ada milestone-nya. Apakah ada giveaway? Sayang yang 200 ini belum ada. Belum. Soalnya sadar kalau ada video, kok sudah 199 tuh baru kemarin. Iya, baru habis kita upload Black Sun tuh, review Black Sun, kok udah 199 video. Makanya 200 ya oke lah kita bahas tokusatsu. Betul. Di judulnya udah kelihatan sih. Iya betul. Ini range-nya adalah tahun 70-an sampai 80-an sebenarnya. 70-an 70 sampai 80. Sebetulnya tuh itu. Nah, kenapa kita ngomongin itu sebenarnya ada hal yang menarik juga bahwa tahun 70 sampai 80 ini tokusatsu tuh benar-benar nanjak teman-teman, karena sepanjang 70-an itu Riz, jumlah tokusatsu yang tayang di Jepang itu luar biasa banyak. Dalam satu minggu tuh bisa banyak judul ya. Banyak judul. Toei aja bisa mengeluarkan lebih dari 2 atau 3 judul lah. Apalagi nih maksudku kita dari Toei nih. Kita banyak produsen tokusatsunya itu dari Toei. Ya. Bukan berarti dari sebelum 70 itu tidak ada tokusatsu, enggak. Ultraman tahun 66, Godzilla tahun berapa malah? 54. Itu udah tokusatsu. Tapi memang puncak trigger tokusatsu boom di Jepang itu tahun 70 yaitu 71 ya. Ya, betul. Mbah Honggo. Kamen Rider puncaknya. Makanya kenapa kok kita pengen bahas 70-80 itu karena emang ada gejolak tokusatsu di sini dan nyari semuanya tuh eksperimental. Yang menarik lagi teman-teman, waktu aku sama Daris ngebahas soal The Man Who Created Gundam, itu tuh kondisinya tahun 79, si siapa? Tomino itu ngerasa anime itu kalah sama tokusatsu gitu. Kalah banget karena anime itu hanya dibuat kalau mainannya laku atau mainan yang dirasa para produser mainannya bakal dibeli banyak orang, jadi jangan jual cerita deh. Iya. Gitu. Nah, itu kan yang terjadi di tokusatsu 70 80. Nah, anime bisa dianggap remeh itu karena tahun 70 sampai 80-nya tokusatsu bener-bener nanjak, teman-teman. Nah, ini yang mau kita obrolin. Nanti akan ada obrolan kita tentang animenya. Anime itu nanjaknya di mana dan decline-nya tokusatsu itu gimana gitu. Nanti ada sedikit. Itu ironis sih, tapi kita ngobrolin dulu nanti. Ya. Bagaimana kenapa kok tahun 70 80 ini 70 sampai 80 rentang satu dekade ini ya? Kok pas satu dekade ya? Entah kebetulan entah gimana itu emang tokusatsu itu mematenkan diri benar-benar menjadi serial anak. Ya. Mungkin minus Ichigo sama Fitri ya. Yang emang dia tuh serial anak, tapi kemasannya tuh emang cukup berbeda dan mungkin skala produksinya juga beda ya. Malah apa ya, sci-fi-nya kental ya? Cukup kental sci-fi. Kental. Kalau kalian baca komiknya Kamen Rider yang kita udah koleksi juga, kita udah review yang juga, itu kan kelihatan kalau ini tuh dibikin bukan buat jualan mainan doang. Ya. Betul. Nah, oke kita masuk nih. Toei sudah memproduksi serial sebelum tahun 71, kalau nggak salah Gekko Kamen. Bisa dikoreksi deh di kolom nasional. Ada banyak sih
nggak tahu ini produksinya Toei semua atau enggak, tapi yang jelas kalau kita bicara tokusatsu sebelum Kamen Rider Ichigo no Nigo emang udah ada Ada gitu. udah banyak. Tonton aja lah, cari aja di YouTube juga banyak, di internet juga banyak. Tapi aku tadi ngobrol-ngobrol sama Darit juga, kenapa sih boomingnya tuh karena dimulai dari Ichigo Nigo. Pertama emang jelas episodenya sampai 98. Itu luar biasa banget. Pemeran karakter utamanya kecelakaan masih ditungguin sampai sembuh. Ditambahin. Tunggu dia sembuh terus tambahin adegannya karakter baru Nigo itu kan. Iya, maksudnya sefenomenal itu gitu. Dan kalau kita udah pernah bahas kalau mau nonton ya di video kita yang lain soal kita sebelumnya. Kita udah pernah bahas Kamen Rider dari itu sampai Black sampai RX. Ya. Bisa ditonton untuk in deep soal Kamen Rider. Nah, di sini kita ngulik-ngulik sedikit aja. Ya, sedikit-sedikit aja. Nah, yang membuat menarik mungkin menurutku ya teman-teman, karena aku juga kalian yang nonton Ruang Ngobrol udah tahu lah kalau aku soa banget ya. Udah. Soa, ya. Anak soa lah gitu. Tua, ya. Udah tua saya. Gitu. Jadi yang paling menarik adalah kalau di tahun sebelum tahun 70 itu Ultraman sebegitu meledaknya, Giant Hero, ada market, kota segala macam hancur dan itu bikin anak-anak senang. Kamen Rider itu membuat anak-anak yang bermimpi menjadi seorang superhero itu menjadi lebih dekat impiannya. Karena wujudnya nggak gede, pakai topeng aja gitu. Karena Hongo juga pernah kok ada lepas topeng. Iya, kayak gitu tuh. Apalagi kalau kita lihat di komik ya. Dan motornya tuh gimmick. Ya betul, motornya sangat gimmick. Hero lainnya kayak Gekko Kamen gitu pakai motor juga, tapi motor biasa aja. Sedangkan Cyclone ini didesain sedemikian rupa oleh tim kreatif dan pada di serialnya oleh Tachibana Tobe ya. Gitu menjadi motor yang ikonik superhero. Gitu. Jadi anak-anak di Jepang sana, remaja mungkin yang sudah mengendarai motor itu kan ngerasa seneng. Ya ini Kamen Rider gitu loh. Dapat perwakilan, dapat representatif. Iya betul. Kalau Ultraman kan nggak bisa. Mau di mana berlagak sebagai Ultraman pakai kostum gitu. Kasarnya sih kalau Ultraman tuh adalah hero yang cuman kita tonton. Iya. Kalau Kamen Rider itu adalah hero yang bisa kita look up gitu. Maka bisa kita apa? Impersonate juga. Bisa kamu bisa mainan jadi Kamen Rider. Kemudian kan dilanjutin sama Super Sentai. Ya. Malah ini tuh kamu bisa mainan berlima. Ya, betul gitu. Nah, jadi emang Toei itu mendesain setelah selesai Kamen Rider, Toei mendesain superhero-nya agar bisa dimainkan anak-anak. Betul. Selain juga jualan mainan. Ya, itu dia. Nah, dan itu banyak sekali. Banyak sekali. Nah, itu sih teman-teman yang menurutku titik triggernya tuh di situ. Nah, begitu Kamen Rider bisa sesukses itu 98 episode, akhirnya genre atau judul Kamen Rider sendiri yang bagi Toei ya ini udah brand gitu. Franchise. Tapi kemudian apakah ini akan bertahan lama? Ya, dengan budget yang pemasukan yang mereka dapat terus yang semakin membesar, akhirnya mereka bereksperimen untuk bikin banyak lainnya. Karena nggak terlalu hafal, saya buka contekan di sini. Ya sebut aja lah, misalnya ada apa ya, kalau Toei itu ada Card Captor, Ninja Captor, terus kemudian ada Kikaider, ada Inazuman, ada Megaloman itu P Production kalau nggak salah. Bukan Toei ya, bukan Toei. Okay. Kalau nggak P Production Toho, aku lupa. Bukan juga Suburaya. Terus ada si siapa namanya? Akumizer, Spider-Man. gitu. Supaidaman. Nah, Supaidaman tahun 78 itu kita belum ngitung Sentai-nya ya, karena Sentai kan tiap tahun gitu. Sentai kan mulainya dari tahun 75. Itu adalah masa-masa eksperimental Toei ya. Betul. Jadi setelah Fitri itu Toei itu Kamen Rider-nya pun jadi eksperimental. Ya. X tuh yang kita udah pernah bahas. Ya, tonton aja X tuh seperti apa. Ya. Sama seperti itu. Jadi emang kayak kalau ngomongin ada yang works, Kikaider tuh bagus, works. Ya. Tapi ada yang kayak Ninja Captor tuh menurut tuh enggak sama sekali enggak. Terus ada apa ya, Battle X. Terus di luar Toei itu kan Suburaya masih memproduksi ya. Masih sampai Ultraman Leo kalau nggak salah, karena Ekti itu benar-benar tahun 80 kan. Leo tuh cukup jauh sebelum Ekti. Terus
Suburaya itu juga mengeluarkan giant hero lainnya yang bukan Ultraman tapi Mirrorman dan sebagainya. Cuma ya Mirrorman nggak works. Terus kemudian Spectreman itu produksinya apa ya? Aku lupa. Yang jelas pada tahun itu, pada dekade itu ada Diamond Eye. Memang karena Kamen Rider, ya. Tokusatsu itu jadi sebuah genre yang sangat-sangat gemuk ya. Sangat gemuk, uangnya aliran kasnya juga bagus banget dan itu mendefinisikan bahwa Jepang tuh punya genre superhero-nya mereka sendiri. Karena kan kalau kita lihat Amerika Serikat kan dari tahun 40-an udah punya superhero di komik kan. Ini di TV. Iya, betul. Di TV. Penguasa superhero serial TV ya Jepang. Gitu. Jadi memang makanya kalau scene Japan Heroes-nya dari itu kan remake Tokusatsu semua. Iya, yang episode pertamanya bukan episode pertama ya, maksudnya yang serial awal. Kecuali Evangelion ya. Iya. Walaupun Evangelion kan juga elemen Tokusatsu kan gede banget ya. Betul. Nah, agak berbeda dari Toei, Suburaya tuh dia udah punya pakem nih dari Ultraman. Jadi dia tidak mengalami eksperimentalnya Suburaya itu setelah gaya. Iya. Suburaya seperti yang aku bilang tadi tahun 70 sepanjang 70-an sampai 80 itu juga mencoba untuk bikin beberapa IP tapi nggak ada yang seberhasil Ultraman karena Ultraman secara universe sudah sebegitu kuat. Secara universe terus kemudian pakemnya juga udah dapet dan indahnya Ultraman itu kan dari awal tuh nyambung. Udah gitu aja. Maksudku kita nggak perlu ada eksperimen udah bagus. Soalnya dari awal udah bagus. Nah, entah bagaimana Toei itu malah pemilih ya dia udah punya pakem bagus di Ichigo sama Nigo terus Fitri. Tapi kemudian dia bereksperimen macam-macam. Super Sentai itu kering dari Go Ranger tuh kering juga loh Mas. Go Ranger tuh kalau konsepnya kan Go Ranger, Jaka. Kalau bahasanya temanku sih childish lah ya. Betul. Childishnya lebih. Karena kan sebetulnya itu tadi secara konsep Go Ranger, Jaka DG Kitai, terus Battle Fiver J itu meskipun kerja sama Marvel atau justru karena kerja sama Marvel Comics, konsepnya itu kan agen gitu. Sebetulnya bagus, tapi karena Tokusatsu tahun 75 itu udah sedemikian beragam sehingga penggunaan jurus, kendaraan itu tuh jadi bener-bener gimmick yang luar biasa receh. Iya, gitu. maksudku kalau kalian coba nonton Go Ranger sampai Denjiman tuh udah agak mendingan. Denjiman tuh udah mulai kelihatan patternnya lah, mulai kelihatan. Sampai Battle Fever tuh ada banyak adegan-adegan yang ya put it bluntly bodoh. Iya. Ya terlepas daripada saat itu anak-anak jelas mungkin tapi suka atau nggak suka kan kita nggak ngerti. Betul, tapi bedanya teman-teman, bedanya adalah buat aku sendiri nih, kalau aku nonton lagi 7 sampai 9 episode awal Kamen Rider pertama, ditonton saat ini itu sci-fi-nya masih enak. Onggo Takeshi itu nanti kita bahas juga ya kenapa enaknya gitu. Tapi kalau si Sentai nonton Go Ranger itu tuh ditonton sekarang udah apa sih ini? Dan nggak cuma Sentai. Iya. Tokusatsu lain yang di luar Kamen Rider ya. Ya bukan di luar Kamen Rider sama Fitri. Iya. Itu semuanya receh. Betul. Spider-Man tuh kurang receh apa? Betul. Dan kayak apa kalau Ninja Captor itu kan juga lumayan nggak enak banget dilihat ninja pakai spandek warna-warni, aduh nggak enak banget. Kita belum ngitung yang heroin ya. Ya itu aku nggak hafal soalnya yang heroin emang nggak nonton gitu. Terus ada lagi tahun 70-an mungkin teman-teman juga ingat karena aku dulu waktu kecil nyewa videonya ya, belum ada VCD tapi video Kaiketsu Lion Maru. Ya Lion Maru. Itu kan kalau dilihat sekarang itu kayak boneka aja, boneka singa. Itu konsepnya kan menggabungkan kabuki dengan samurai ninja. Konsepnya bagus. Tapi dulu aku suka nonton, tapi kalau sekarang aku nggak suka Mas. Aku nggak suka. Aku suka nonton sampai tamat dulu gitu. Tapi ya apa ya istilahnya kita nggak timeless lah. Nggak timeless. Jadi gitu. emang ya udah di sana aja. Maksudnya kayak Kamen Rider itu kita nonton itu ketawa karena perbedaan teknologi. Soccernya mati jadi busa gitu kan. Bukan karena penokohnya yang tidak jelas. Yeah. Nah, masalahnya adalah setelah itu
seri-seri eksperimentalnya Toei itu karena laku, makanya jadinya receh. Ya. Karena mungkin mereka emang ini buat anak-anak nih, jadi emang harus receh mungkin. Ya. Battle Fever J itu ketika episode 1 mereka bagi suit itu kan bodohnya nggak masuk. Padahal teman-teman, sekali lagi kalau kalian nyoba nonton 7 episode awalnya Kamen Rider si Hunko Takeshi, itu kerasa banget horornya. Itu horor banget. Apa adegannya di malam-malam, suara-suara cekikikannya monster-monster. Hunko Takeshi sendiri bukan karakter yang bisa berubah seenak udelnya. Dulu. Karena dia harus mendapatkan energi angin supaya sabuknya bisa berputar. Semenjak karakternya diganti Ichimonji Hayato, baru ada Henshin Pose. Gitu. Dan itu malah jadi trademark. Malah jadi trademark meskipun serialnya jadi lebih light gitu. Jadi memang kesadaran bahwa ini yang nonton anak-anak. Ya. Kita nggak boleh, kita harus punya gimmick, kita harus punya, makanya ya udah, jadilah kemudian legasinya sampai tahun 80 awal ya emang tokusatsu itu receh. Ya. Betul. Mengesampingkan Ultraman ya. Ultraman memang agak, karena dia udah punya, despite dari tidak masuk akalnya raksasa seperti itu, tapi ceritanya sci-fi-nya gila-gilaan. Kalian kalau ngikutin Ultra Seven aja, wah itu gila. Sampai Leo itu masih, ya enggak, Act lah. Sampai Act aku masih. Leo tuh justru adegannya malah gore. Masih bagus. Iya bagus. Act itu udah mulai kerasa anak-anaknya udah. Act. Dia sendiri kan guru SD. Itu kebalikannya adalah bagaimana ketika pada tahun 80-an itu kemudian Toei itu embracing cukup adulthood, tapi Subura itu malah nyasar anak-anak. Dan sampai sekarang berhasil ya? Sampai sekarang berhasil. Gitu. Toei malah yang nggak ngerti harus ngapain. Iya, betul. Jadi emang sampai 80 itu kemudian kayaknya Toei udah menemukan formula ya. Betul. Monster mingguan bagaimana? Dulu kan nggak semonster mingguan itu. Iya, kalau kalian perhatikan tokusatsu Toei tahun sepanjang 70-an, nggak tahu, mungkin yang bukan Toei juga ada, tapi monster yang muncul itu nggak serta-merta mingguan, terus kemudian konflik-konfliknya juga sebetulnya dalam, hanya saja eksekusinya aja yang membuat kita kayak ini aneh. Receh, Mas. Toei itu punya satu superhero namanya Tiger Seven. Tiger Seven itu secara kostum bagus. Secara kostum aku nggak ngerti yang ini. Oke, kostum ini ya, kostum bahan ya. Kostum bahan itu bagus. Teman-teman juga mungkin bisa sambil browsing. Aduh, susah. Jadi Tiger Seven itu kostumnya tuh ini dia. Kostumnya tuh bahan Ultraman. Bahan Ultraman, literally bahan Ultraman. Kayak salam gitu. Tapi kepalanya itu entah ya nanti apakah bisa muncul gambarnya Tiger Seven di sini. Kayaknya nggak bisa nih. Kepalanya, ini bagus. Kepalanya itu adalah maskot Biskuat. Kepalanya itu maskot Biskuat. Gitu. Ya, jadi kan ini aneh, dia punya motor juga. Tapi episode 1, ini tahun 7 bulan ya teman-teman. Episode 1 tuh jurus pamungkasnya tuh dia mengencangkan atau ngebenerin sarung tangan. Otomatis aku udah pikir, oh ini pukulan maut nih. Apa-apaan sih kayak gitu. Tapi nendang, Riz. Yang kedua, dia itu benerin sepatu, tapi chop. Atau ketuker ya. Tapi intinya tuh tangan ke kaki ke tangan lah. Intinya tuh kayak gitu. Dan ini kayak gitu. Tapi ya sudah lah. Banget ya. Iya. Tapi maksudku eksperimennya tuh sampai segitunya, sampai eksekusi mau. Udahlah yang penting gini. Gitu. Kayak Daris tadi cerita ada salah satu musuhnya Battle Fever J. Bukan. Go Ranger gitu yang dilempar jurus pamungkas sama Go Ranger yang kena senjatanya, tapi yang meledak orangnya. Yang meledak monsternya gitu. Tapi ya kayak gitulah. Bonekanya kelihatan banget. gitu. Untungnya Kamen Rider nggak sampai segitu ya. Untungnya. Ya nggak sampai segitu, tapi yang paling nggak enak kan monster jatuh dari tebing terus kelihatan. Ya itu teknis, Mas. Ya makanya bukan cara mewujudkan ya. Tolol. Iya. Gitu. Jadi maksudku emang ya mungkin kalau si siapa namanya Kamen Rider kayak X yang bergelantungan hal-hal kayak gitu. Tapi itu teknis kan. Iya. Tapi ya itu goblok juga sih. Iya sih. Memang setelah X sampai Stronger itu emang kemudian kan kita udah pernah ngobrolin di konten masing-masing itu kan eksperimental dan semuanya gagal. Iya.
Nah, makanya Toei itu kasihan, dalam artian menurutku ya kasihan. Toei ya, ngomongin Toei dan genre tokusatsu pada umumnya itu. Ketika mereka sukses dengan Kamen Rider, kemudian ketika mereka mau mencoba nyari formula baru, jadinya tuh apa ya? Receh. Ya. Tapi memang buat anak-anak recehnya. Jadi ya oke lah buat. Bisa jadi juga, atau mungkin bukan hanya bisa jadi, emang pada kenyataannya adalah setiap tim produksi, entah itu Toei, entah itu P-Production, entah itu apapun itu, pada saat tahun 70-an ini produser atau perusahaan ini mewajibkan setiap sekian hari tertentu itu setor materi untuk diproses untuk tayang. Saking banyaknya pada dekade itu serial-serial tokusatsu, saking banyak. Benar. Kamen Rider itu saking luar biasanya hari-hari syuting, budgetnya minim, mereka tidak punya budget untuk penginapan. Mereka nginep di SD di mana mereka tempat mereka syuting, maksudnya di daerah situ. Mereka nginepnya di sekolah, di SD atau SMP, nggak bisa bayar. Imbalannya adalah mereka harus menyelenggarakan stage performer untuk menghibur murid-murid SD itu gitu. Jadi mereka nggak pulang ke rumah. Itu saking banyaknya tokusatsu yang harus dibikin, kemudian budgetnya dipecah-pecah. Kikaider itu by the way itu bisa dibaca di wawancara Kamen Rider Spirit kalau kalian punya komiknya. Kalau nggak punya komiknya ya dengerin kami. Jadi Kikaider itu konsepnya benar-benar bagus banget sebenarnya. Kamen Rider kan Kaizo Ningen, cyborg. Kalau Kikaider kan Jinzo Ningen, emang robot. Tapi bodohnya adalah mereka tuh robot, sudah punya kemampuan sedemikian rupa, harus nyamar jadi manusia, tapi untuk ngalahkan musuhnya harus berubah jadi robot. Ya bener. Ya itu bodoh sih. Tapi itu menyenangkan mungkin buat anak-anak. Ya kan, bisa terbang, bisa terus ada mekaniknya kelihatan, itu kan ya, tapi ya kayak orang bodoh aja, maksudnya sebelahnya kelihatan sebelah. Itu akhirnya disempurnakan di Metalder kan. Metalder kan secara wujud. Tapi itu kemudian sekali lagi setelah dekade, kenapa kok kita dari tadi itu kita kan nggak ngomongin Metalder, nggak ngomongin Gavan, nggak ngomongin Winspector. Karena memang itu dekade 80 ke atas. Yang kemudian ada trigger baru lagi. Itu another konteks setelah ini. Iya. Nah, kesuksesan atau kemasifan serangan tokusatsu di TV di Jepang sana ini membuat tayangan, sekali lagi tayangan, nanti kita bahas sendiri, tapi ini triggernya aja, tayangan anime itu jadi nggak terlalu diminati. Karena pada saat itu anime serangan tokusatsu luar biasa. Ya, anime yang pada saat itu booming banget kan memang kayak robot-robotan. Iya, super robot, Mas. Dimulai dari Mazinger sampai ada si Getter Robo segala macam gitu. Nah, itu tuh emang luar biasa hebat. Macross 70-an juga kalau nggak salah. Kira-kira ya? Iya, kira-kira. Akhir-akhir 70-an, dan itu nggak terlalu sukses kan? Ya karena memang ya udah, ya memang ini zamannya tokusatsu. Baru kemudian ya seperti di konten kita di The Man Who Created Gundam, deklarasi anime dunia itu kan yang digaungkan Tomino, kemudian membangkitkan anime Jepang menjadi ke level yang layak tonton. Iya. Artinya nggak hanya tayangan mingguan yang ya skippable gitu, tapi secara cerita, intrik, konflik segala macam tuh kalau nggak ngikutin episode demi episodenya ketinggalan gitu kan. Seperti Utena, kalau nggak salah ada Utena. Oh ya, Tomino juga bikin kampanye seluar biasa itu kan gitu. Nah, makanya itu menarik kan. Iya, downfall of mungkin ini kita bahas selanjutnya juga. Dari tahun 80-an tokusatsu juga punya trigger baru, tapi mungkin secara budget udah kan. Udah habis-habisan juga kan, akhirnya harus memilih nih, nggak semua IP atau karakter yang dimiliki oleh misal kita bilang Toei gitu, ya udah yang lain harus dimatikan gitu. Ya, begitulah. Kira-kira seperti itulah bagaimana dekade 70 sampai 80 tuh dunia Jepang itu dikuasai oleh superhero. Itu adalah masa-masa keemasan superhero. Ya. Bahkan Riz, film Godzilla tahun 70-an tuh malah goblok-goblokan kan, malah ketemu King Kong yang sodok-sodokan pakai pohon kayak gitu. Itu karena itu emang era ini tuh era kringnya, era chill childish-nya. Jadi tontonan ada untuk anak. Ya udah, untuk anak. Yang penting ada. Pada saat itu. Sebanyak itu. Dan itu
dalam arti tertentu adalah hal yang luar biasa. Iya. Bagaimana industri itu harus didukung sebegitunya agar sustain. Dan itu kan mencerminkan seberapa besar pertumbuhan industri dan dukungan negara juga. Dukungan negara juga. Syuting di mana? Oke, izinnya gampang. Nggak kayak sekarang. Sekarang kan karena teknis ya. Nah, kita itu masih di sini. Kita itu ketinggalan berapa? 30-40 tahun. Kita tuh masih dalam proses membangun industri. Kalau mereka tuh membangun industrinya di sini 80 ke atas udah established sampai sekarang. Jadi tidak akan ada alasan kenapa Super Sentai itu nggak pernah mati. Betul. Ada alasan kenapa Kamen Rider itu nggak pernah mati juga dalam tanda kutip. Dan itu juga menjadi alasan kuat kenapa Suburaya dan Toei itu dan Toho juga terus-menerus meribut atau meremake. Karena materi originalnya bagus. Hanya eksekusinya pada saat itu yang memang seperti itu. Tapi originalnya ini udah bagus banget gitu. Jadi memang begitu sih. Emang ya menarik. Mungkin itu aja kali ya. Mungkin itu aja teman-teman. Tontonan kita soal obrolan kita kok tonton. Kalau list tokusatsunya bisa cari sendiri di internet. Jadi wiki banyak. Karena banyak banget beneran. Dan kalau mau nonton juga silahkan. Di YouTube juga beberapa udah ada di YouTube-nya Toei. Toei sama Suburaya itu juga ada yang officialnya mereka. Sekarang kita enak nih nyari-nyari tuh tidak sesusah dulu. Iya, tapi kalau kuat nonton. Iya. Aku aja pas kita belum bahas Gridman kan ya. Wah. Aku aja mau nonton Gridman jadulnya enggak? Kuat. Gridman Superhuman Samurai Cyber Squad kalau versi Ameriknya. Nanti kita bahas Gridman. Yes. Suatu saat. Dia. Thank you teman-teman yang udah nonton. Berarti kita selanjutnya akan tokusatsu 80-an dan anime. Iya. Sip. Sampai ketemu.